the Great adalah Raja Persia yang mendirikan Kekaisaran Achaemenian yang luas di Timur Tengah dari Laut Aegea hingga Sungai Indus. Namanya disebutkan dalam sebuah legenda yang ditulis oleh Xenophon, seorang penulis Yunani kuno. Dalam legenda ini, Cyrus ditampilkan sebagai penguasa yang adil dan ideal. Orang Persia kuno menganggapnya sebagai bapak rakyat. Cyrus membebaskan orang-orang Yahudi dari penawanan Babilonia. Ia lahir sekitar tahun 590 hingga 580 sebelum Masehi. Kemungkinan di Persia. Ayah dari Cyrus Agung adalah Kambises pertama. Arti namanya juga masih menjadi misteri. Mungkin nama ini diberikan kepadanya saat ia lahir, atau muncul ketika dia duduk di atas tahta. Mungkin memiliki arti khusus. Beberapa sarjana percaya bahwa Cyrus adalah nama tengah penguasa. Ada versi bahwa itu milik Parsumas dinasti Persia yang berkuasa. Dia mendirikan dinasti penguasa baru, yakni Akhmenskaya. Setelah Kekaisaran Akhmen, nama Cyrus tidak lagi ditemukan dalam dokumen sejarah Iran. Karena itu, para sejarawan percaya bahwa itu membawa makna khusus. Mungkin namanya dikaitkan dengan matahari. Tapi sebelum dia di Persia, setidaknya ada satu penguasa lagi bernama Cyrus. Ini ditegaskan oleh sebuah teks kuno yang ditulis dalam huruf paku dalam bahasa Akkadia. Bahasa ini ada di Mesopotamia kuno bahkan sebelum kelahiran Kristus. Dikatakan bahwa Raja Agung Asnan, cucu Cyrus, putra Kambises, dan keturunan keluarga yang memerintah, menegaskan bahwa Cyrus adalah wakil dari dinasti yang berkuasa. Cyrus II yang hidup sekitar tahun 529 hingga 600 sebelum Masehi, menjadi pemimpin terbesar di dunia kuno jauh sebelum Alexander the Great berkuasa. Sekitar tahun 356 hingga 323 sebelum Masehi. Asal-usul kehidupan Cyrus memang tidak terlalu jelas karena kurangnya data sejarah mengenai hal tersebut. Namun, diperkirakan ia lahir di sebuah wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran. Cyrus memerintah dua kelompok bangsa yang berbeda, yakni Persia dan Media, pada tahun 559 sebelum Masehi. Cyrus memiliki pasukan yang sangat kuat, sehingga ia memutuskan untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan menginvasi wilayah Timur Tengah, seperti Lydia, Baktrian, Babilonia, dan bangsa lainnya. Perang yang dilakukan oleh Cyrus pertama kali diketahui terjadi ketika berhadapan dengan Raja Croesus dari Lydia, yang sekarang dikenal sebagai Turki, sekitar tahun 547 hingga 546 sebelum Masehi. Sebelum perang melawan Cyrus terjadi, Croesus meminta diramal oleh seorang pemimpin spiritual di Delphi, Yunani. Croesus menanyakan mengenai hasil akhir peperangan yang akan melibatkannya jika berhadapan dengan Cyrus. Peramal itu tidak memperoleh gambaran yang jelas. Ia hanya mengatakan bahwa jika Croesus berperang dengan Cyrus, maka akan ada kerajaan yang hancur. Croesus yakin bukan kerajaannya yang akan hancur, sehingga ia memutuskan untuk terus maju melawan Cyrus. Namun Croesus segera mengetahui bahwa kerajaan yang hancur di dalam ramalan tersebut adalah kerajaannya. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus berperang melawan kerajaan Babilonia yang berada di tepi sungai Efrat. Cyrus berhasil menaklukkan wilayah kerajaan Babilonia setelah melalui rangkaian pertempuran yang sangat panjang. Cyrus berhasil mengakhiri dominasi Babilonia atas wilayah Mesopotamia yang tidak pernah tergoyah hampir 1500 tahun. Tanah subur Mesopotamia yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris
menjadi berkah bagi siapapun yang tinggal di sana. Sehingga Sirus sangat menginginkan wilayah tersebut untuk menunjang kepentingan kerajaannya. Sirus pun diketahui berhasil membebaskan ribuan orang Yahudi yang telah ditawan oleh Babilonia selama masa kekuasaan Raja Nebukadnezar. Kedudukan Sirus sebagai penguasa kerajaan Persia sekaligus penakluk bangsa Lydia dan Babilonia tidak dapat ditandingi oleh siapapun pada masanya. Tidak ada seorang pun yang memiliki prestasi hebat semacam itu, terutama karena berhasil menduduki banyak wilayah yang dikuasai oleh pasukan kuat. Penakluk Sirus atas Babilonia memberinya kekuasaan atas armada Funisia yang membebaskan sumbangan lebih besar untuk pasukannya. Sirus kemudian melanjutkan invasi ke wilayah Mesir dengan membawa pasukan yang sangat kuat. Namun sebelum misinya itu terlaksana, Sirus terbunuh ketika berperang melawan salah satu suku bangsa kecil bernama Massagatea. Di perbatasan timur menuju wilayah penaklukannya, hingga akhir hayatnya, Sirus berhasil membangun sebuah kerajaan yang kekuasaannya bertahan hingga 200 tahun, yang mencakup berbagai suku bangsa seperti Lydia, Baktrian, Mesir, Funisia, dan Babilonia. Legenda Cyrus the Great. Sejarah Yunani kuno Herodotus menulis tentang Cyrus. Xenophon bagaimanapun sangat mengidealkannya. Dalam karya-karyanya, ia lebih merupakan pahlawan sastra daripada tokoh sejarah. Tetapi sumber lain mengkonfirmasi bahwa Cyrus menghormati dan merawat rakyatnya. Dia juga merawat orang lain, yakni Persia, Yunani, dan lainnya. Herodotus mengklaim bahwa orang Persia dengan hormat memanggilnya ayah mereka. Mereka tidak menyukai penguasa yang mengikutinya. Ada banyak hoax dalam cerita masa kecil Cyrus dalam karya Herodotus dan Xenophon. Semua karya mereka didasarkan pada percayaan rakyat dan kualitas manusia dari pendiri dinasti. Ada cerita serupa tentang penguasa Iran lainnya. Salah satu legenda menceritakan bagaimana Astrages, Raja Media, menikahkan putrinya dengan pangeran Persia, yakni Cambyses. Ini kembali pada hari-hari ketika Persia berada di bawah Media. Sebagai hasil dari pernikahan ini, Cyrus dilahirkan, menggulingkan kekuasaan raja-raja. Setelah merebut kekuasaan atas Media, Cyrus pertama-tama mulai mengumpulkan suku-suku Iran yang tersebar. Kemudian dia mulai menyebarkan kekuatannya lebih jauh ke arah barat. Mendengar tentang penggulingan Raja Median Astyages, Raja Lydia Croesus juga memutuskan untuk memperluas perbatasannya, merapikan Media untuk dirinya sendiri. Croesus muda tidak mentolerir ini. Dia dan pasukannya berbaris melawan Croesus. Ibu kota Lydia direbut pada tahun 547 hingga 546 sebelum Masehi. Beberapa sumber sejarah mengklaim bahwa Croesus dibunuh atau dibakar. Menurut sumber lain, Cyrus hanya membawanya sebagai tawanan dan dalam kondisi yang baik. Setelah kemenangan oleh Croesus, seluruh pantai Aegea jatuh di bawah kekuasaan Persia. Dia berhasil menaklukkan satu demi satu kota di sana. Penaklukan kerajaan Babel oleh Cyrus the Great. Penaklukan Cyrus berikutnya yakni Babel. Pada saat itu, Nabonidus memerintahnya. Rakyat tidak senang dengan pemerintahannya. Karena itu, mereka dengan cepat menyerah kepada pasukan Kores. Bahkan dewa utama Babilonia, Marduk, tidak membantu Nabonidus. Tuhan berpaling dari Nabonidus. Pada bulan Oktober tahun 539, Babel diserahkan kepada Persia. Cyrus menjadi pembebas orang Yahudi dari perbudakan Babilonia.
Sirus mengizinkan mereka untuk kembali ke rumah mereka. Dia juga menghormati perwakilan negara lain. Dia selalu berusaha untuk mendamaikan mereka satu sama lain. Sirus mendukung adat istiadat setempat dan melakukan pengorbanan kepada dewa-dewa. Penaklukan Suria dan Palestina. Sirus tidak berhenti pada penaklukan ini. Ia juga menaklukkan Suria dan Palestina yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Babel. Kilikia menjadi sekutu dalam penaklukannya ketika Sirus dan Amianya berperang melawan Kroesus. Kilikia memihaknya. Dengan demikian, Kilikia mempertahankan status khusus kekaisaran di Kores. Penakluk besar dengan bantuan kekuatan militer dan negosiasi diplomatik, mendirikan sebuah kerajaan besar yang terbesar pada tahun-tahun itu. Ada beberapa ibu kota di dalamnya. Salah satu ibu kota yakni Ecbatana atau Hamadan. Itu sebelumnya adalah ibu kota Media. Ibu kota lainnya adalah Pasar Gadae. Dia berada di Persia. Di dalamnya, Sirus mengalahkan Astyages. Reruntuhan kota kuno ini sangat populer di kalangan wisatawan modern. Ibu kota musim dingin kekaisaran adalah kota Babel. Sirus mengambil alih banyak dari orang-orang yang ditaklukkan. Dia mampu mendamaikan Media setelah menciptakan semacam kerajaan ganda. Ia mengumpulkan Media di Persia. Sebelumnya, Media memerintah kekaisaran, sementara Persia tetap menjadi pengikut mereka. Persepolis adalah ibu kota raja-raja Achaemenia. Ini sudah berlangsung sejak zaman Darius. Tapi Sirus belajar banyak dari Persia, dan Persia mengadopsi budaya Media. Banyak kesamaan telah menjadi dalam unsur-unsur pakaian dari dua bangsa. Sirus memperkenalkan banyak inovasi ke dalam pemerintahan. Dia adalah seorang pemimpin brilian yang tidak hanya menciptakan kerajaan besar, tetapi juga membentuk budaya dan peradaban Achaemenian. Warisan Cyrus the Great. Hampir tidak ada informasi tentang kehidupan pribadi Cyrus. Dia memiliki dua putra, yakni Cambyses dan Smerdis. Ada anggapan bahwa ketika Cambyses menjadi penguasa, dia mengeksekusi Smerdis. Beberapa sejarawan mengklaim bahwa mereka berasal dari ibu yang berbeda dan kebangsaan yang berbeda. Smerdis mungkin lahir dari seorang ibu Yunani. Sejarawan juga mengklaim bahwa ia memiliki seorang putri bernama Atossa. Dia menjadi istri saudaranya, yakni Cambyses. Tidak ada yang diketahui tentang anak-anak Cyrus lainnya, kecuali ada dua lagi. Akan tetapi, mereka tidak berkontribusi pada sejarah. Setelah penaklukan Babel, Cyrus kembali pergi ke arah timur, yakni ke Laut Kaspia. Dia menaklukkan suku-suku pengembara. Di salah satu suku, dia mengambil tawanan putra pemimpin. Pewaris tawanan bunuh diri. Setelah itu, ibunya bersumpah untuk membalas dendam pada Kira atas kematian putranya. Terobsesi dengan rasa haus untuk membalas dendam, wanita itu membunuh Cyrus. Tapi ini hanya legenda. Penaklukannya di Asia dikonfirmasi oleh keberadaan kota bernama Kairopolis. Kekaisaran ini bertahan selama 2 abad. Kekaisaran Achaemenian terus berkembang setelah kematian Cyrus Agung selama 2 abad. Memori tentang Cyrus tetap dalam memori Persia selama berabad-abad. Dalam versi yang berbeda, kisah Cyrus ditemukan di antara orang Yunani dan Persia kuno. Xenophon, seorang penulis Yunani kuno, memilih Cyrus untuk kisahnya sebagai contoh untuk diikuti. Cyrus telah bertahan dalam ingatan banyak generasi orang sebagai pendiri besar kerajaan kuno. Teladannya mempengaruhi pembentukan Alexander Agung sebagai pemimpin militer. Di Iran,
memori penguasa besar masih dihormati. Pada tahun 1971, Iran merayakan 2500 tahun sejak kelahiran Raja Besar.